Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwan wal akhwat, muhajirin muhajirat dimanapun anda berada, barakallahu fikum ajma'in. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah anda, tilawah anda, siam, qiyam, dan berbagai macam aktivitas kebaikan dicatat dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bersama dengan kita dalam kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jemaah sekalian, wabah ta'un tidak sekedar menimpa zaman kita sekarang. Pada zaman para sahabat pernah terjadi namanya wabah amwas. Itu disebutkan 30.000 sampai 40.000 meninggal pada saat itu jemaah sekalian, yaitu wabah ta'un yang terjadi di negeri Syam. Nah, ketika wabah ta'un terjadi di negeri Syam, terjadi perdebatan sangat panjang antara para sahabat dalam proses penanganan bagaimana menyelesaikan wabah ta'un. Yang pertama jemaah sekalian, Amr bin As radhiyallahu an yang dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdik, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Amr bin As kecuali dia bisa menyelesaikannya. Maka beliau ini adalah utusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan wabah ta'un. Beliau ketika mendatangi wilayah Syam dan berpidato di hadapan kaum muslimin, beliau mengatakan begini, "Ya ayuhan nas, inna hadzal waj'a rijsun fatanahu anhu." Wahai kaum muslimin, sesungguhnya penyakit ini merupakan bencana, maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari bencana ini. Dalam riwayat lain, Amr bin As mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya wabah ini berkembang karena ada kayu bakarnya, ada sebabnya. Dan kalianlah kayu bakarnya. Dia tidak akan terbakar dan tidak akan menyebar kecuali kalau ada kayu bakarnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian pergi menjauhkan diri dari tempat ini, tidak boleh berkumpul, saling menjauh, ada yang ke gunung, ada yang ke kebun dan lain sebagainya. Niscaya wabah ini tidak punya api tidak punya kayu bakar semacam api untuk bisa hidup lagi. Nah, jemaah sekalian, di saat beliau berkata demikian, maka berdirilah Syurahbil, salah seorang sahabat juga. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni qad sami'tu qala sahibukum." Sungguh saya telah mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatku ini. Wa inni wallahi laqad aslamtu wa shallaitu wa inna Umaran la adallu min ba'iri ahlihi wa inna ma huwa bala'un anzalallahu ta'ala fasbiru. Kemudian Surabi mengatakan, saya telah mendengar ucapan Amr bin As, dan dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya khalifah yang diwakili oleh Amr bin As, telah salah sebagaimana salahnya unta dari kawanannya, maksudnya keluar dari kawanannya. Kemudian dia mengatakan, ini adalah bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, Anda enggak usah pergi kemana mana. Ini kata Syurahbil. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu berdirilah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan, "Ya ayuhan nas, inni qad sami'tu qala sahibaikum hadaini." Saya telah mendengar pendapat dua sahabat ini, maksudnya Amr bin As dan Syurahbil. "Wa inna hadat ta'una rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum." Sesungguhnya penyakit taun ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan doa yang dipanjatkan oleh nabi kalian untuk kalian. Wa inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innakum satakdumun Syam." Sesungguhnya kalian akan mendatangi negeri Syam. Fatanziluna ardan yuqalu laha jisrun mumisah. Fayakhruju fikum khirjani laha danabun kadinabid dumali yastashhadullahu anfusakum wa dararikum wa yuzakki bihi a'malakum. Mu'ad mengatakan bahwa saya mendengar Nabi Muhammad SAW nanti kelak kalian akan mendatangi sebuah negeri yang bernama negeri Syam. Lalu kalian akan bertempat di sebuah tempat yang disebut dengan Jisru Mumisah. Dan di sana kalian akan mendapatkan sebuah penyakit seperti penyakit bisul, ya, sejenis wabah ta'un pada zaman dulu. Nah, yastashhadullahu anfusakum wa dararikum. Di situ jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mati syahid kepada kalian dan kepada anak keturunan kalian. Wa yuzakki bihi a'malakum, dan dengan penyakit ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan amal-amal kalian. Oleh karena itu Mu'ad mengatakan, Allahumma inni kuntu ta'lam anni sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farzuq Mu'adan wa ala Mu'adan al-haddal awfar.
Ya Allah, karena aku telah mendengar Nabi Muhammad bersabda begini, bahwa di negeri Syam, di tempat ini akan ada penyakit taun sejenis bisul, dan itu kalau kita wafat maka itu adalah kematian di medan kematian mati syahid dan bisa mencucikan amal-amal kita. Ya Allah, maka saya berdoa kepada Anda, wafatkan aku, yaitu Mu'adz dan keluarga Mu'adz sebagaimana yang diinginkan oleh Mu'adz. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan Mu'adz pun pada saat itu meninggal karena wabah taun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat berdebat tentang penanganan wabah taun pada saat itu? Menurut Imam Qadhi bin Iyad, beliau mengatakan ada dua sebab, ada dua sudut pandang yang digunakan oleh para sahabat. Dua sudut pandang ini agak susah disatukan, dikompromikan. Yang pertama, beliau mengatakan sudut pandang pertama, at-tawakkal wa taslim lil qada wal qadar. Sebagian para sahabat melihat wabah taun ini dalam pandangan takdir. Ini adalah takdir, kita harus menerimanya. Nggak boleh kita melarikan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir ini bagian daripada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudut pandang pertama. Persepsi kedua atau sudut pandang yang kedua melihat ada al-hayta wal hadar bitarkil ilqa ila tahlukah. Mereka waspada, antisipatif, jangan sampai terjerembab dalam kehancuran. Para sahabat yang menolak tinggal di negeri di Syam, mereka melihat bahwa ini ya menghancurkan generasi, sebaiknya keluar dari negeri wabah tersebut. Nah, dari sinilah jemaah sekalian, perbedaan para sahabat itu nggak bisa disatukan. Akhirnya apa? Amr bin As sesuai dengan perintahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak para sahabat dan kaum muslimin di negeri Syam untuk menjauh dan keluar dari negeri Syam untuk menyelamatkan diri yang belum sakit. Kemudian sahabat-sahabat lain dan sebagian kaum muslimin tetap di situ sehingga mereka meninggal. Nah, jemaah sekalian, dari sinilah perbedaan pendapat juga terkait tentang hukum keluar dari negeri yang tersebar wabah taun sebagaimana Syam pada zaman dulu, jemaah sekalian. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Tapi pendapat yang paling aplikatif adalah memerinci. Kalau keluarnya karena dia takut kepada wabah taun, maka ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Kalau keluarnya untuk berobat, maka ini adalah mubah, boleh-boleh saja, bahkan masyru'. Kalau keluar dari negeri tersebut karena lari dari takdir Allah, takut terhadap kematian, kemudian dia takut untuk mendapatkan mati syahid, maka ini adalah hukumnya haram. Nah, dari sini jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami kenapa para sahabat berbeda pendapat dalam menghadapi wabah taun pada saat itu, karena sudut pandang mereka itu berbeda. Yang satu melihat dari sisi takdir, ridho kepada takdir, yang satu melihat dari menyelamatkan generasi untuk kelanjutan dakwah dan kelanjutan perjuangan Islam di hari-hari yang mendatang. Makanya ma'asyiral muslimin, perdebatan mereka ini merupakan ilham bagi kita supaya kita bisa menangani permasalahan kita sebagaimana yang mereka lakukan. Artinya kalau ada pun perbedaan pendapat di kalangan kita, itu perbedaan dalam sudut pandang, bukan karena perbedaan yang melahirkan benci dan permusuhan. Saya kira demikian. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.